Tetapi suasana keadaan tadi ini apabila ta'alluq hanya kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada semata-mata adalah kebahagiaan liila kalimatillah. Betapa bahagianya para sahabat di zaman dahulu. Sebodoh-bodohnya sahabat di zaman dahulu adalah budak-budak sahaya. Kita cerita kisah-kisahnya, diantaranya Sayyidina Bilal ibn Rabah. Mulai ditemukan sana dan keadaan pada Sayyidina Bilal ibn Rabah ini, diberi makanan seadanya, kemudian diberi tempat tinggal mengikut kepada kuda-kuda rawatan ya, yang diamanahkan oleh tuannya. Maka ketika saja Sayyidina Bilal ibn Rabah membuat kerja ini, maka datanglah Nabiullah kita yang uswatun hasanah, memberi contoh suri teladan akhlak yang mulia. Dia menolong sedikit saja sebenarnya kerja daripada Sayyidina Bilal ibn Rabah itu. Hanya mendorong-dorong sedikit daripada pekerjaan Sayyidina Bilal ibn Rabah. Nah, Allah Subhanahu wa taala merubah tadi suasana keadaan pertemuan Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Bilal ibn Rabah. Suasana pertemuan ini dirubah oleh Allah dari tadinya tidak cinta karena tidak tahu menjadi saling mencintai karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suasana keadaannya ini tadi ciptaan Allah, dan juga yang memberi hidayahnya ini, kecintaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menguasai segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas. Allahu khalaqa kulli syai'in. Jadi segala sesuatu ini sebenarnya semuanya pemiliknya hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Dan semua tujuan hidup manusia, ada tinggal di Sukabumi, tinggal di Jakarta, tinggal di Eropa, tinggal di Australia, semua alamat-alamat manusia tinggal di mana saja saat ini, tujuannya sebenarnya hanya satu, hanya mempersiapkan masa kematiannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mati nanti di alam kubur bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti di pada mahsyar, sampai di titian siratal mustaqim, sampai nanti diberi oleh Allah keputusan dia masuk dahulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apabila saat ini kita dalam suasana masjid, kita buat kerja program masjidnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam masjid kita memperbanyakkan dakwah ilallah, kemudian ta'lim wa ta'alum, kemudian zikir ibadah, kemudian kita banyak membuat kerja-kerja yang manfaat untuk umat. Di dalam masjid kita membersihkan masjid, merawat tempat-tempat yang ada di dalam masjid ini supaya senantiasa terjaga kebersihannya, keindahannya. Begitu juga yang di luar masjid. Di luar masjid sibuk membuat kerja-kerja silaturahmi, mendatangi umat di sekitar masjid ini, kita datangi, kita silaturahmi, kita menyapa mereka, kita sebarkan salam, afsus salam. Kita mendatangi mereka dengan penuh cinta, kasih sayang lillahi ta'ala. Kemudian kita menyampaikan bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikut dengan akhlak-akhlak mulianya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masyarakatnya Rasulullah, yaitu masyarakat sahabat. Dan yang melanjutkan di akhir zaman ini adalah masyarakat ahli sunnah wal jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masyarakat yang
sambung menyambung perjuangannya dari gurunya, kemudian dapat lagi dari gurunya, kemudian dari gurunya, kemudian dari gurunya, kemudian sampai kepada Majma'atus Salafunas Sholihin Awwalun, sampai kepada Majma'atut Tabi'in, sampai kepada Majma'atu Ashabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada maha gurunya semua manusia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kerjasama kami muhajirin, orang yang datang di tempat ini, dan alhamdulillah guru kita yang kita cintai bersama, dengan Kiai Cecep sebagai ansor di sini, mudah-mudahan dengan mengamalkan daripada ayat was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ini, wallazina taba'uhum bi ihsan, sehingga akhir zaman ini kita juga dibuka peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah senantiasa ridho dengan kita, dan kita pun senantiasa ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini pasti adalah rancangannya Allah Subhanahu wa taala, yang mengizinkannya kita datang di sini juga Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan sunnah-sunnahnya. Kita minta izin dulu kepada Kiai Cece, kita sebelum datang ya melaporkan diri bahwa kami sedang berusaha untuk ingin datang di tempat ini itikaf. Maka dengan penerimaan baik juga dari Kiai Cece, maka terjadilah kedatangan ini, dan sampai hari ini pun kita mau wapsi ya, perpisahan ini semata-mata juga karena izin Allah Subhanahu wa taala, mengikut kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir kata Kiai, kami semua mohon izin, mohon doa restu Kiai, semoga kami keluar dari masjidnya Kiai ini, pesantrennya Kiai ini, kami membawa sifat-sifatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sifat yang utama, yaitu siddiq, selalu belajar mengikut siddiqnya Rasulullah, berkata yang benar, dan selalu menghindari sifat kizbun, berbohong. Kemudian yang kedua sifatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Mudah-mudahan dalam perjalanan kami pulang dari masjid ini, kami membawa sifat amanah, membuang dalam diri kita ini, dari diri kami ini sifat-sifat khianat. Kemudian dalam perjalanannya kami juga membawa sifat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fatonah, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan sifat-sifat baladatun, yaitu orang-orang bodoh sebodoh-bodohnya. Kemudian membawa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yaitu sifat tabligh, senantiasa menyampaikan daripada warisan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu waqul ja'al haq, perkataan-perkataan yang sebaik-baiknya dalam kebenarannya, dan meninggalkan daripada sifat-sifat baladatun, yaitu menyembunyikan kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restunya ya Kiai, dan kami yang sebagai muhajirin ini, dari hati terdalam kami minta doa khassah dari Kiai sebagai bekal kami, dan kalau Kiai ada sedikit nasihat untuk diulang-ulangkan khassah kepada rombongan kami persilakan. Kiai.